Mumpung masih muda, habiskan semua kegagalan-kegagalan kalian dan selalu mencoba di dunia ini dan selalu bilang iya pada semua kesempatan, sehingga ketika nanti di masa depan kalian akan merasakan sisa-sisa kuota kesuksesan kalian. Halo semua, namaku Rairanum Hairunisa. Di sini aku mau membahas permasalahan sosial yang dihadapi siswa SMP dalam masa peralihan dari masa anak-anak hingga ke masa dewasa. Konflik ini itu sejalan dengan teori Surjono Sukanto dengan membahas permasalahan sosial yang dihadapi generasi muda dalam masyarakat modern. Sebelum itu, terdapat dua ciri generasi muda, yaitu keinginan untuk melawan atau biasanya tuh melalui radikalisme, delinkuensi ataupun sebagainya. Dan juga ada sikap yang apatis. Dapat kita lihat di fenomena-fenomena di masyarakat bahwa masa remaja itu tuh merupakan fase yang rentan bagi seseorang karena mengalami nih transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Jika kita melihat dari segi biologisnya, remaja mulai menunjukkan kematangannya. Namun, kedewasaan seseorang belum tentu mengikuti perkembangan usia sehingga emosional yang pada di dalam dirinya tidak keluar dengan teratur. Kadang mereka mengeluarkan kesedihan, kebahagiaan yang tidak begitu jelas rentan waktunya. Sayangnya, fenomena ini terjadi di masyarakat adalah adanya anggapan bahwa semakin meningkatnya tingkat usia seseorang, semakin juga meningkat kebijaksanaan, pengalaman, dan kedudukan seseorang. Hal seperti itu kemungkinan tidak akan muncul pada masyarakat yang sudah kompleks. Masyarakat yang meyakini bahwa kemajuan seseorang itu ditentukan oleh kemampuan, bukan dari senioritas. Namun gak semua wilayah di Indonesia itu merupakan masyarakat modern yang kompleks, sehingga masih banyak nih praktik-praktik senioritas yang memperlakukan seseorang atau lebih berdasarkan usia mereka dan memanfaatkan seseorang di bawahnya untuk hal-hal tertentu. Seperti misalnya senioritas di dalam organisasi. Terkadang ketika kita merasa cukup untuk mengikuti sebuah organisasi dan kemudian bertemu nih dengan seseorang yang berpengalaman lebih dengan angkuhnya dan membuat kita menjadi tidak percaya diri dan merasa tidak nyaman dalam organisasi tersebut. Itu merupakan konflik yang dialami siswa SMP ketika mereka merasa sedang berusaha untuk mencoba hal-hal baru, tapi terhalang dengan adanya senioritas yang ada di dalam organisasi tersebut. Beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan untuk mewawancarai beberapa siswa di sebuah SMP di Jakarta dengan nama nama saya itu Arganija Janitra. Halo, aku Hani. Hani, kamu? Hawa. Hawa. Iya. Hani dan Hawa. mereka adalah siswa aktif di SMP ini. Dan apa aja sih yang mereka ikuti organisasi di sana? Ya, OSIS, terus di ekskul itu ada rohis sama sains. Wah, berarti kamu orangnya aktif banget ya? Kalau saya sih duta anti perundungan, OSIS sama tim literasi. Kalau aku ikut ASIS, terus ikut tim literasi juga sama nari. Nari. Kemarin juga saya juga sempat membahas tentang permasalahan yang dirasakan oleh mereka di dalam organisasi itu. Dan salah satunya adalah senioritas. Senioritas itu apa sih? Jadi, senioritas itu adalah keadaan di mana seseorang memiliki pangkat, usia, pengalaman yang tinggi. Cara kamu menyelesaikan masalahnya itu apa yang kamu lakuin? Aku tuh mikirnya gini loh, misalnya hari ini aku ada masalah, nah itu tuh aku gimana caranya tuh aku nggak sabar buat nungguin hari besok, karena aku percaya kalau misalnya hari ini ada masalah pasti besok udah selesai. Keren banget. Kalau aku sendiri, kalau misalnya yang terberat itu ya pasti ada, apalagi di organisasi. Nah, kalau menurut aku Tuhan itu pasti bakal ngasih ujian ke kita. Gak mungkin Tuhan itu ngasih ke kita kalau kita nggak bisa nanganin itu. Jadi kayak ya udah jalanin aja dulu, minta saran ke sini ke situ gimana gitu. Di bawah santai aja sih. Kalau saya yakin bisa kerjain sendiri, ya udah saya bawa santai aja. Kalau benar-benar emang nggak bisa, saya
antara curhat ke teman, kalau nggak curhat ke orang tua aja. Oh, kamu lebih sering ke teman atau ke orang tua? Orang tua. Orang tua. Gitu ya. Dalam konteks sekolah, senioritas bisa diartikan dengan keadaan di mana siswa yang lebih tua merasa memiliki status yang lebih tinggi, sehingga mereka bisa membandingkan antara siswa yang lebih muda dengan siswa yang lebih tua. Apa susahnya sih kita menghormati orang yang lebih muda? Dan apa susahnya kita menghormati yang lebih tua? Bukankah mereka itu semuanya sama di mata Tuhan? Maka dari itu, para pelajar seperti mereka perlu nih berani untuk melawan senioritas-senioritas yang ada di kalangan tersebut. Memang sudah seharusnya para pelajar itu berani melawan tindakan senioritas yang negatif. Jangan karena ada senioritas di usia remaja yang sedang merasakan peralihan jadi terhambat untuk meraih kesuksesan dan malah menjadi kegagalan. Banyak kunci sukses yang ada di internet, tapi yang harus kalian ingat bahwa kunci kegagalan di sini adalah menyenangkan semua orang atau people pressure. Karena kalau kita berusaha terus menyenangkan perasaan orang lain, apalagi orang-orang yang senioritas, waktu untuk diri kamu itu habis. Daripada kamu ngurusin sifat-sifat orang yang gak bisa kamu kontrol, lebih baik kita perbaiki diri sendiri dan buktiin bahwa diri kita pantas untuk mendapatkan keberhasilan. Mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dengan saya sendiri, Raira Num Hairunisa. Segitu dulu and see you on the next video guys. Bye-bye.